ampun, baru hari Rebo aku udah lupa ini hari. Ingat ya, saya Karo, saya menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Buat yang lagi ujian-ujian, ulangan-ulangan, mudah-mudahan belajarnya tetap konsentrasi. Saya Karo, hari ini ya seperti biasanya sebelum kita ngobrol sama bintang tamu kita hari ini membahas hal yang lagi ramai juga diperbincangkan, topik-topik hangat juga akan kepojokkan. Tentunya akan membahas ya, apa sih yang lagi menuai kontroversi baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berikut dari dunia nyata ya, ini ya di sembako, ini kabar terbarunya dilaporkan atas tuduhan penipuan gitu ya. Kenapa? Karena ini yang melaporkan itu menganggap bahwa ini ada bisnis gitu ya, tapi ada janji untuk melakukan pembayaran. Benar sih ada pembayaran, bentuknya adalah cek, tapi setelah diuangkan itu ternyata adalah cek kosong gitu, dan belum ada lagi kelanjutannya ya. Cek kosong 198 juta, dan inilah yang akhirnya membuat pihak yang bersangkutan itu melaporkan dia di sembako. Seperti apa sih keterangannya? Kita lihat di pressconnya berikut ini. 12 September, hari ini tanggal berapa sih? Udah 20 September aja, astaga. September, Oktober, November, bentar lagi tahun baru. Oke, baik, kita pernah terakhir wawancara ya di Sembako ya di 8 Juni 2023. Memang dia sempat cerita itu ya pasca apa namanya COVID kemarin itu ya kan, nggak banyak juga dunia hiburan, nggak ada banyak job, terus nggak, apalagi dia baru mulai usaha gitu kan pada saat itu, terus ya udah, jadi sehingga akhirnya banyak utang, dia terpaksa jual-jual aset gitu. Tapi dia masih bersyukur masih ada satu rumah yang belum diatur tapi itu pun juga sudah digadaikan gitu ya. Bahkan di tahun lalu sesudah Lebaran tahun 2022 itu juga dia sempat sakit banget, yang sampai kayak dia ngerasa kayaknya udah di antara hidup dan mati begitu ya. Coba kita lihat dia seperti apa sih wawancara kita terakhir 8 Juni 2023 soal itu tadi, bisnisnya yang banyak membuat dia juga rugi. Mohon maaf, itu adalah wawancara 2022 ya, pada saat dia bercerita tentang ya kondisi dia sehabis sakit, kondisi ekonominya begitu ya. Komentar netizen coba kita baca berikut ini ya. Kayaknya Bang Yadi emang lebih cocok ngelawak, bikin usaha aja. Kalau bikin usaha ada aja masalahnya. Yang berikutnya, waktu itu bikin usaha aja gagal, jadi banyak utang. Ini bikin usaha lagi malah kena kasus. Yang berikutnya apalagi? Deh cuma 2 dong komentarnya. Ya gitulah ya. Hah? Ada lagi, akibat sepi job nih. Lihat aja Instagram dia terakhir update bulan Maret. Gitu ya. Ya, ada lagi. Makanya artis harus maintenance gaya hidup supaya segala cara nggak dihalalkan. Harus maintenance gaya hidup. Maintenance gaya hidup. Ini ngomong-ngomong soal artis, dan ya namanya orang tuh kadang-kadang kalau dengar kata artis tuh pasti kayaknya duitnya tuh nggak habis-habis gitu ya. Amin lah doanya gitu ya. Kemarin juga rame ketika banyak artis terjun juga di live, jualan live gitu ya. Terus sampai ada juga pedagang-pedagang yang offline gitu, seperti pedagang di Tanah Abang juga yang protes. Jadi kenapa sih pada banyak jualan di online gitu ya? Ini menyebabkan perdagangan di pasar itu jadi turun omsetnya gitu. Terutama juga ada juga yang komplain, kenapa sih artis-artis ikut jualan? Artis juga manusia. Nah, kita akan wawancarai salah satunya ada Oma Opa Gala. Nah, ini adalah sosok yang di offline iya, di Tanah Abang sudah lama ini ya. Di online juga ada, ya kan? Aktif juga itu live di sosial media untuk jualan. Seperti apa profilnya, kita lihat dulu yang berikut ini. Kita sudah bersama dengan Oma Opa Gala gitu ya. Ada banyak hal yang mau kita tanyain sama Oma Opa Gala ya. Tapi yang pertama yang mau kita tanya ini adalah fenomena yang lagi rame ini diperbincangkan. Kemarin kan sempat ya banyak pedagang dari Tanah Abang gitu yang protes. Ini kan termasuk ya. Di Dedengkot Tanah Abang itu salah satunya. Udah di tahun berapa Opa? Oke, Tanah Abang? Saya dari 92 lagi. 92 gitu. Karena sekarang trennya kan gitu ya. Mereka juga jualannya sekarang kita banyak yang di online. Mana ada rame nih, ada artikelnya ya. Artikelnya ada deretan artis yang gemar live shopping bikin pedagang Tanah Abang menjerit karena sepi pembeli gitu. Tadi aku lihat juga di TikTok juga ada tuh yang dari Tanah Abang tuh update gitu. Lagi rame karena katanya Menteri Perdagangan datang tuh meninjau pasar Tanah Abang. Gitu. Terakhir nengok toko di Tanah Abang kapan, Opa? Kemarin ya gitu ya. Benarkah Opa bahwa ya sekarang ini sepi gitu? Ini pandemi memang kemarin sepi ya? Iya sepi. Ini semenjak COVID lagi. Jadi tren semenjak COVID itu turun. Okay. Nah sekarang semakin parah turunnya itu. Parah. Jadi
omset itu sekarang sudah tidak menutupi biaya sewa. operasional sehari-hari. Operasional sehari-hari? Nggak cukup sekarang. Nggak cukup sekarang? Nggak cukup. Oke. Tapi nggak semua ya. Ada sebagian 1-2 kali yang masih lumayan. Masih bisa bertahan. Masih bisa. Gitu ya. Tapi rata-rata sekarang biaya operasional berat. Jadi ini kan COVID udah, ya maksudnya kita udah sebenarnya harusnya udah pulih gitu ya. Nah itu peningkatannya dari zaman mulai COVID sampai sekarang itu ada peningkatan atau sama aja? Dibandingin COVID ya? Pas COVID kan turun. Sebentar naik. Kemudian turun terus sampai sekarang. Turun terus. Ini sekarang kondisinya lebih turun atau lebih parah dari zaman COVID? Parah. Oke, baiklah. Coba ya, ini salah satu yang disalahin adalah karena banyak yang suka jualan live gitu di sosial media, termasuk apalagi artis gitu. Coba kita lihat beberapa artis yang jualan juga, walaupun mungkin jualannya barang-barang yang beda sama jualan di pasar Tanah Abang. Kita lihat berikut. Baik, ini padahal Oma juga jualan ya, ada ya tokonya juga ya. Tapi juga jualan di online. Nama TikToknya Oma Gala. Oma Gala. Tapi produk yang dijual beda sama yang dijual di pasar ya Oma ya? Beda. Kita jual produk sendiri. Produk sendiri ya, makanan ya kan? Kue bawang, rendang. Kue bawang. Kalau boleh dibandingin ya Oma ya. Sekarang berarti omset yang dijual online produknya Oma sama produknya Oma yang di pasar itu gedean mana omsetnya sekarang? Kalau dagang Opa kan beda dari dagang Oma. Iya. Kalau Opa ini orangnya orang grosir. Oh, grosir ya? Grosir. Kalau omset sih masih gede kita, cuma risiko besar. Risikonya besar, kenapa? Ya. Kan dulu sistem dagang kita kan kredit. Oh, kredit. Jadi kita kreditkan sama orang. Artinya kita utangan sama orang-orang toko, bayarnya sebulan setengah. Oh, baiklah. Jadi Opa nih yang nyediain barangnya, mereka ngambil? Ya, ngambil. Dibayarnya nanti? Iya, bayarnya sebulan setengah. Diolah dulu sama dia, terus dijadikan baju, setelah dijual baru dia bayar. Jadi itu sudah berjalan, sudah tahunan berjalan. Nah, kondisi seperti sekarang, dia kerepotan bayar ke Opa. Oh iya. Nah, dalam jangka kerepotan itu kadang-kadang berjalan waktu, kontrakkan kios datang, ini datang, itu datang, akhirnya uang kepakai. Jadi macet ke kita. Itu kebanyakan jadi begitu. Kena imbasnya. Jadi kami orang-orang grosir lah yang banyak mendapat imbas akibat daripada pasar lagi. Karena udah spend uang gitu ya. Iya. Istilahnya kan Opa ini adalah kayak bahan bakunya. Iya. Buat baju, buat apa? Tapi untuk ketutup sama ini ya. Nah, ini lain lagi. Ini usahanya sendiri. Ini lain lagi nih. Jadi ini rekeningnya beda nih, Opa. Jadi beda. Usaha dia masing-masing dah. Gimana, Oma? Rekening Oma buat Oma, rekening Opa buat Oma. Tapi sekarang Oma sendiri yang ngerasain bahwa dengan berjualan melalui online itu kayak apa sih, Oma? Ya, mungkin waktu itu kan Oma habis almarhum meninggal itu, kan Oma itu udah pergi coba ke pasar. Terus nggak lama habis itu kata si Pran anak Oma yang kedua itu dibilang, Oma bikin YouTube aja, mau bikin YouTube apa gitu kan. Akhirnya bikinlah kue bawang. Katanya akhirnya kata si Pran coba juga dijual di TikTok. Terus kata Opa daripada Mama ke Tanah Abang, ya udah alhamdulillah banget Mama nggak ke Tanah Abang bisa jualan di rumah sembari jaga cucu. Sebagai jaga cucu. Tapi itu juga lumayan ya pemasukannya, maksudnya laris adalah gitu. Tapi Oma itu tiap hari harus tiap hari kalau Oma sempat. Sekarang soalnya Opa kan banyak juga keluar setiap sore. Jadi kalau sempat ya minimal sekali sehari Oma. Sekali sehari. Berarti tiap hari kan ya? Tiap hari. Sebelumnya sehari berapa kali Oma? Dulu 3 kali, bisa 4 kali gitu. Jadi walaupun online pun sebetulnya ya energi yang dikeluarkan itu cukup besar ya? Cukup besar banget. Dan dia udah banyak sekali online itu banyak bisa minum 3 gelas. Sekali karena ngomong melulu. 3 gelas sama 3 piring ya? Soalnya kita itu nggak kita giniin itu kita kena pelanggaran. Kita ngomong aja nih ya, barang nggak ditunjukin, beli nggak ditunjukin, kita kena pelanggaran gitu. Kalau kena pelanggaran 3 hari nggak bisa jualan gitu, ada akibat. Jadi sebenarnya ada juga tetap ada resikonya ya, sama gitu ya, walaupun nggak bayar kios ya, tapi bayar pulsa ya. Bayar pulsa. TikTok, kita live di TikTok, kita nggak boleh baca Shopee. Oh ya, juga semua nama produk. Oke, baik. Nah sekarang kita lihat ini ya, toko Oma Opa di Tanah Abang sama apa sih nih? Kondisi Tanah. Videonya, coba kita lihat yang berikut. Kondisi Tanah Abang sepi. Belakangan ini pasti teman-teman sering banget ya lihat berita atau dengar postingan VT tentang Tanah Abang sepi. Ini banyak banget toko yang udah tutup. Ya Habibi
نبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Ini Oma juga bilang bahwa kiosnya juga banyak yang tutup gitu. Itu sewa ya? Ada yang sewa, ada yang punya? Iya, ada yang punya. Itu punya kita kan. Jadi orang itu karena Covid kemarin nggak ada yang nyewa. Baru kemarin ada yang nyewa 2. Masih ada 1-2 lagi yang belum disewa. Itu pun tetap bayar. Bayar semuanya gitu ya, walaupun punya juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari kita coba baca komentar netizen dulu ya. Komentar netizen apa sih ini ya? Orang kaya makin kaya, yang miskin makin anu. Yang berikutnya nih ya, gratifikasi digital YouTube dulu dikuasai common people, tahu ada duitnya artis lari ke YouTube. TikTok, Shopee live dikuasai UMKM, begitu dengar omset ratusan juta artis langsung di TikTok. Soalnya dagangan artis gak ada yang bertahan di dunia nyata. Setuju dengan ini juga nggak sih, Opa? Ya dibilang atau sebagiannya kan sebagai pengusaha nih, Opa kan tahu ya. Sebenarnya gimana sih kalau menurut pandangan Opa? Ya kalau melihat trennya sekarang kan memang lagi di YouTube di TikTok kan lagi tren sekarang ya. Jadi siapapun dagang di sana, kita nggak bisa bilang artis kayak dagang ke masyarakat. Siapa yang bisa, sepertinya trennya naik. Siapa yang bisa dagang di situ sepertinya itu yang. Jadi saran Opa nih untuk teman-teman yang lain yang kemarin yang merasa kesulitan jualan, ada jalan keluar lain nggak sih selain kayak dibenturkan gitu antara offline dan online gitu? Ya kalau sekarang sebenarnya ya memang harus kemampuan kita ditambah. Artinya kemampuan bisa kita dagang di TikTok. Soalnya TikTok ini memang kan menjanjikan sekarang semuanya. Siapapun yang bisa di dunia itu hidup sekarang. Jadi kalau saran saya ya gimana ya, harus beradaptasi harus gitu beradaptasi, mau tidak mau. Mau tidak mau. Kecuali aturan TikTok nanti mungkin diperbaiki, nggak tahu lah, bebas dagang di situ. Iya kan, itu hanya sebuah tempat untuk jualan. Iya. Mau tak mau kita harus menyesuaikan diri. Ya inilah perkembangan waktu masa zaman ya gimana. Tapi kalau Opa yang grosir ini sebenarnya kalau jualan offline masih bisa ya? Masih bisa ya. Cuman omset sekarang udah menurun. Soalnya kita udah nggak ngasih kredit sekarang. Oh, udah nggak ngasih kredit? Nggak. Kalau dulu kan ngasih kredit. Jadi mungkin baiknya kalau itu ada yang ngambil kainnya di Opa gitu, jadiin baju, mungkin jualannya bisa titip ke Oma. Ya. Itu ya, nanti bisa sinergi gitu kan sebetulnya ya, gitu kan ya Oma ya. Oke, baik. Nah yang berikut, coba kita mau describe foto nih anak-anaknya kemarin lagi umroh nih berdua tuh nih. Udah pulang belum sih? Udah pulang ya. Senin. Ini kan kemarin kalau lihat ini nih foto nih anak-anak nih berdua ini kan ya. Iya. Rezekinya juga makin banyak. Sebenarnya kan dia ngajak juga abangnya, cuman abangnya bisnisnya belum bisa, katanya ditinggalin, makanya dia pergi juga. Lihat foto ini kan yang maksudnya ya kondisi sekarang tadi ya, keluarga Opa Oma ini kan juga jadi sorotan publik. Dia termasuk anak-anak. Sangat luar biasa. Saya setiap hari pagi sore wartawan ada di rumah. Ya kalau lihat ini mereka gitu mencari ketenangan juga gitu. Iya. Dengan mereka membadalkan Bibi sama Vanessa juga. Masing-masing. Si Ai membadalkan Bibi, si Pujinya membadalkan Vanessa. Masih kalau masih berkaca-kaca gitu ya. Apalagi kalau ini nih soal Gala juga ya, bahkan udah mau masuk sekolah. Benarkah juga bahwa Gala ini semakin sensitif juga nih? Oh, sangat sensitif dia. apa aja yang dilakukan yang benarkah bahwa dia semakin sering nanya gitu tentang apa? Nanya sih enggak sih ya. Cuman mungkin ada kecemburuan sendiri juga lah kalau di sekolah itu ada mama orang, cuman dia ngeliat aja. Jadi Oma kalau nganterin dia itu dia masuk dulu ke kelas baru Oma pulang gitu. Tapi alhamdulillah dia nggak kekurangan kasih sayang sama omnya sama tantenya sama kita. Cuman Oma nih hatinya yang gitu ya. Tapi memang sedih juga kita lihat dari kan sedih juga kita melihat foto ini aja, sedih juga kita kan. Iya kan, sedih juga kita kan. Tuh kalau dia pulang udah sekolah mulai mandiri tuh kan. Di situ, dia bilang tuh, Oma Gala udah pulang gitu. Jadi dia senang di video ini tuh, dia senang. Alhamdulillah. Dia senang di videoin, tapi ngelihat anak-anak lain dianterin papa mamanya gitu, itu terlihat di matanya gitu. Iya, terlihat juga di matanya sih. Apalagi orang diantar papanya itu pasti terlihat. Ini yang di tengah nih yang sedih kita lihat nih kan. Dia bawa barang sendiri. Tapi itu sebenarnya nggak berat sih. Iya. Ini matanya itu kan jadi benar-benar bertanggung jawab juga dia kan. Karena udah senang deh setelah.
Jadi oma opa melihat cucunya, cucu loh ini, cucu gitu ya. Udah semakin besar, semakin mandiri, itu rasanya makin nyes gitu ya. Waduh, berat. Saya sering nangis juga lihat foto dia, lihat dia sering nangis juga saya sendiri. Karena ya kalau dia tahu mamanya papanya nggak ada, ya gimana sedihnya dia nanti. Itu beratnya di situ. Ini kan artinya dia akan semakin dewasa gitu ya, semakin dewasa, semakin bisa membaca berita. Iya, iya. Semakin akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan. Iya, semuanya. Kita sih nanti nunggu dia yang bertanya aja, jangan kita yang cerita. Kalau dia yang bertanya kan berarti dia dengar dari orang atau berita kan gitu. Kita nanti menjelaskan. Gitu aja. Untuk opa sama oma sendiri ada rasa trauma sendiri juga nggak sih? Ya ini kan ada satu keluarga baru waktu itu ya, almarhumah Vanessa yang public figure, sehingga ya membuat keluarga oma opa juga akhirnya menjadi sorotan gitu kan. Ada kekhawatiran juga nggak bahwa nanti anak-anak juga nih sama ya sekarang sudah jadi public figure, nanti jodohnya juga public figure, semakin menjadi sorotan. Itu ada rasa was-was khawatir gitu nggak sih? Trauma bahkan mungkin? Trauma sih enggak, cuman kekhawatiran tentu ada ya. Soalnya kita kan tidaklah manusia yang sempurna. Dan semuanya kita itu disorot. Nah, kalau disorot baik masih bisa kita menjaga, oke. Tapi kan hal buruk kadang-kadang kita akan ya namanya khilaf kan segala macam itu yang kita adalah suatu kecemasan tetap ada di diri kita. Jadi nasihatnya buat anak-anak apa nih? Ya nasihat kepada anak-anak ya pertama sekali ya tetaplah menjaga, tetap di di garis-garis yang benar lah ya. Itu aja. Untuk anak-anak. Iya. Tapi kalau misalnya dia jatuh cinta sama seseorang atau siapa gitu yang ya cerita hidupnya nggak mudah gitu. Ya sejauh ya tetap menjaga, artinya menjaga jangan sampai sesuatu itu kebablasan. Sah-sah saja. Mau jatuh cinta kepada orang, mau berpacaran kan sah-sah saja ya. Nggak ada yang dipersoalkan di situ. Tapi harus dijaga batas-batasnya. Agar ya kenapa? Ya seperti tadi kita sudah menjadi public figure. Persoalan sekecil apapun sekarang disorot, dicari. Jadi yang bakal dicari bukanlah biasanya kita. Pagi sore nggak bisa sore, besok pagi udah nyampe lagi dia. Sore udah. Saya marahin juga. Udahlah, kamu ngapain sini? Ini Pak sampai Haji. jam 11 kadang. 11 malam masih ada wartawan. Nah itu memang jadi ada kecemasan ya tetap namanya hidup lah. Mudah-mudahan ke depan lah yang terbaik lah yang terjadi itu aja sih. Oke, kita buka Q&A buat oma-opa. Pertanyaan pertama, Pak Faisal, gimana seandainya anaknya pacaran sama duda atau janda, boleh nggak? Langsung gitu, boleh nggak yo? Ya, saya selalu berpesan kepada anak-anak, ya kalau dapat yang yang single, ya apa salahnya? Apa salahnya? Kalau intinya bagi saya selalu berpesan kepada anak itu orang baik, orang baik dan mempunyai latar belakang baik, keluarga baik, itu aja saya pesan. Itu aja? Enggak, saya nggak pesan banyak-banyak. Kalau jatuh cintanya sama yang udah punya masa lalu, ya itu berarti kan tidak sesuai dengan harapan saya orang tua. Tidak sesuai dengan harapan orang tua kan gitu soalnya kan. Iya. Jadi kita berpesan itu harapan kita seperti itu. Orang baik, latar belakang baik, keluarga baik, ya. Kita kan memikirkan masa depan, masa tua dia juga. Iya, masa tua dia, agar dia jangan berbeban dalam hidup. Oh, setuju. Ya, karena bukan masalah apa-apa ya. Kadang-kadang yang punya masalah itu ada backpack. Iya. Ada tambahan PR. Ya, ini aja sekarang nih pacarannya kadang-kadang dibuka semua. Iya. Nah, ini kan persoalan. Itu persoalan. Nanti nunggu di toko bukannya mau beli, itu pada mau wawancara gitu. Depan kios. Yang berikutnya, Pak Faisal, apa sih ciri-ciri menantu yang nggak direstuin? Apa aja yo? Satu. Itu tadi ya. Tadi udah harus dari anak orang baik, keluarga yang baik juga gitu ya. Itu aja, keluarga itu baik. aja. Orangnya baik itu aja. Orangnya baik. Yang berikut, Pak Faisal, gimana tanggapannya soal fans yang gagal move on? Ini kan juga punya fans-fans nih. Langsung gini. Iya, gagal move on itu kita emang kita minta maaf sama fans. Kita terima kasih banyak udah support anak kita. Tapi kalau anak kita udah enggak lagi ya sudah kita relakan. Iya, mau apa juga lagi kan. Tapi opa-opa udah move on belum? Lah? Ya, kita move on-nya tergantung anak. Oh, tergantung anak. Ya. Iya. Kita ngikutin alur aja. Soalnya di mana anak senang, di mana anak suka ya situlah kita berada. Oke. Nih anak-anak karena kita udah pernah nanya ya, anak-anak suka curhat nggak sih? Ada yang suka curhat, beda-beda, ada yang enggak gitu ya. Oke, Fadli sama Fuji yang sering curhat si
Puji ya, karena anak perempuan ya. Iya, anak perempuan. Kalau anak laki ya, enggak. karena kita kan ini misalnya lihat ini kenapa nih nak, nanti dijelasin sama dia. Oh, itu ada pertanyaan tuh. Puji deket sama siapa sekarang? Oh, mau Pak, udah ada yang dikenalin belum? Gitu. Udah ada yang kan katanya, kalau mau direstuin datang dong ke rumah. Udah ada yang dibawa belum? Ini anak 3 kan? Udah ada yang dibawa belum nih? Enggak. Enggak ada. Belum ada. Gimana? Belum ada yang dibawa ke rumah dikenalin sama oma opa. Belum ada. Belum. Baru si Pran yang udah pacar. Iya. Iya. Justru dia yang udah ada. Iya. Oh, gitu. Yang 2 lagi belum nih? Belum ada yang dibawa. Belum. Kenalan baru dia bilang si Pran dia udah ada pacar gitu aja, belum dikenalin juga. Oh, belum dikenalin juga. Belum. Jadi kita tunggu aja ya. Kita tunggu di depan rumahnya opa-opa. Loh, salah. Nanti kita ngobrol lagi sama opa-opa. Ini ada lagi nih berita juga ramai diperbincangkan selain soal tadi ya, masalah pedagang offline dan online. Juga adalah mengenai gemparnya ketika dibongkar itu sebuah pabrik pembuat film-film dewasa. Nah, ini dan salah satunya sutradaranya itu ternyata kenal sama Sony Tulung. Apakah Sony Tulung? Apakah kita lihat dulu profilnya berikut ini.